panjang dan cemerlang. Amin, amin, amin. Halo adik-adik semuanya. Ya, kamera bertemu dengan Pak Sailan dari Kertosari Madiun. Nah, Pak Sailan ini selama ini usahanya apa nih Pak? Saya menarik di topeng monyet, Pak. Topeng monyet sejak tahun Berapa ya, masih Presiden Soeharto itu? Wah, sejak zaman Pak Presiden Soeharto. Pasti sudah puluhan tahun ya Pak ya? Itu masih di Jakarta dulu. Oh, di Jakarta. Oke. Jadi dari Jakarta menuju ke Habis itu Jakarta, balik ke Sumatera, terus balik lagi di Kalimantan, balik ke Madiun, habis corona. jadi selama itu tetap setia dengan topeng monyet ya Pak ya? Wah, keren. Jadi monyetnya udah sampai mana-mana ya Pak ya? Tapi ya Ganti-ganti. Oh iya. Nah, itu gimana Pak? Sekarang nih topeng monyet kalau saya lihat kan mungkin anak-anak memang kurang minatin ya Pak untuk anak zaman sekarang ya. Nah, itu gimana nih pendapat Pak Sailan tentang hal ini? Ya, kalau zaman sekarang, kalau masalah anak-anak peminatnya sudah beralih sama HP, permainan dari HP. Kalau kita ya tergantung yang kuasa, yang ngasih rezeki, yang penting kita usaha. Jadi apa nih kiat-kiat apa nih yang Pak Sailan lakukan jika mungkin kondisi sepi atau gimana, itu apa Pak yang Sailan lakukan? Ya, kalau sepi, ibaratnya kalau ada gantian duluan tetangga bikin rumah, biasa kerja ya ikut bangunan itu. Iya. Nanti kalau ada kerjaan di musim sawah, ikut nyangkut di sawah. Oke, jadi apa aja Pak Sailan kerjain ya, Ya. yang penting dapat hasil dan halal. Nah itu, adik-adik jangan pantang menyerah, misalkan mengalami halangan apapun, masalah apapun, pasti ada jalan keluarnya ya Pak ya. Ya. Asalkan kita benar, tujuannya benar, baik, tujuan kita baik, pasti tadi Tuhan juga jalan ya Ya, Pak. siap jalan. Oke, terima kasih banyak Pak Sailan atas waktunya. Sukses terus ya Pak. Terima kasih, bye-bye. Semangat belajar. Yeah. Kali ini Kak Vera bertemu dengan Mbak Sinten namanya Mbak Mujiono. Kak Vera ini tahu ini Mbak Mujiono ini udah berjualan
dulunya jualan pentol gitu Mbak. Oh, es. Pentol kali es. Kak Vera tahu karena waktu Kak Vera lewat di jalan gitu sering lihat Mbah Mujiono ini dorong gerobaknya dengan beberapa botol es sirup di sini sama jualan pentol sejak tahun berapa Mbak? Iya. Gak apa. Gak apa, sudah lama gitu Mbak. Pun dangu gitu. Nah, pun dangu udah lama. Tapi saat COVID mungkin niku baik pun boten jualan pentol. Nah, waktu COVID itu boten payu nggih Mbak, boten sepi, pentolnya sepi. Iya. Oh ya, maksudnya anak-anak kan gak boleh jajan nggih. Nah, saat COVID itu mbahnya jualannya nggak laku karena mungkin ya memang COVID dulu kan ada batasan ya, nggak boleh jadi sembarangan dan sebagainya ya. Jadi mbahnya pentolnya usahanya nggak jalan. Lalu waktu mbahnya pentolnya sepi, niku baik pripun? Terus bingung napa pripun? Anak-anaknya gak bisa pulpen. Belum hebat. Tapi Mbak mboten nyerah nggih, mboten nyerah tetap kerja. Mboten nggak mau diam di rumah. Mbahnya nggak mau menyerah, mbahnya tetap jualan. Mbahnya pengennya tetap kerja. Akhirnya Mbak mikir niki rosok. Nah, sekarang mbahnya cari rosok. Selama niki tetap bersyukur ya Mbak. Bersyukur apapun niku Mbak tetap bersyukur ya, itu keren ya Mbah Mujiono. Usia pinten Mbah? Usiane Yoswa lupa 70 usia 70 tidak menyerah ya, tetap bekerja. Itu yang harus adik-adik contoh ya dari Pak Kakek Mujiono ini. Walaupun beliau orangnya sederhana, tapi beliau tetap bekerja dengan sepenuh hati. Ya, oke? Bye-bye adik-adik. Dadah adik-adik. Dadah, bye-bye. Terima kasih Mbak. Halo adik-adik, kali ini Kak Vera bertemu dengan Kak Rini dan Kak Endah. Oke, Kak Rini dan Kak Endah, kita tadi udah lihat ya video-video tadi. Gimana nih komen Kak Rini dan Kak Endah? Ya, kalau menurutku dari video yang tadi sudah dilihat itu video yang betul-betul menginspirasi ya. Melihat satu kehidupan yang tidak mudah, ya, yang rasanya itu mau menyerah, mau putus asa, tapi boleh melihat bagaimana orang-orang ini bisa melewati situasi yang buruk dalam tekanan, dalam kondisi yang seharusnya kita mau putus asa, tapi mereka nggak putus asa. Itu memberi inspirasi yang luar biasa. Iya, kalau Kak Endah gimana nih? Ya sangat menginspirasi banget ya Kak ya, sama kita kita anak Tuhan nih. Di Alkitab Kak ada contoh seorang tokoh wanita Kak yang bernama Ruth. Dia hidupnya juga menderita, bukan hanya menderita lagi ya Kak, sangat-sangat susah yang dia alami dalam kehidupannya. Sudah ditinggal suami, meninggal, dan dia hidup dengan seorang mertua dan kondisinya benar-benar memprihatinkan. Sangat kekurangan ya Kak ya. Ketika dia hidup penuh perjuangan dengan penuh semangat tanpa menyerah Kak. Ruth ini tidak malu Kak dalam bekerja apapun dia lakukan, mengambil jelek-jelek dari ladangnya orang Kak. Nah, dari mengambil jelek-jelek itu dengan menunjukkan kesetiaannya, kegigihannya, semangatnya, dia punya pengharapan yang luar biasa Kak. Nah, ada di dalam Alkitab Kak yang terambil di dalam kitab Amsal 3 ayatnya yang ke-18 bunyinya demikian, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Jadi Ruth ini punya pengharapan yang luar biasa, dan ketika dia terus semangat, dia memiliki masa depan yang baik Kak. Iya, betul sekali. Ruth setelah melewati masa-masa itu, akhirnya Ruth mendapatkan kehidupan yang sangat-sangat baik ya. Benar ya. Oke, kalau dari Kak Rini,
Ada yang mau ditambahkan kah? Ya, ada satu ayat yang betul-betul sangat menguatkan ketika dalam kondisi tertekan, ketika dalam kondisi rasanya kita mau menyerah karena berbagai macam tekanan yang terjadi di hidup kita. Tapi ada satu ayat yang buat saya itu sungguh-sungguh menguatkan. Itu ada di Yesaya pasal 41 ayat yang ke-10. Berkata seperti ini. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Jadi percayalah bahwa ketika dalam situasi yang buruk, tetapi ketika kita tidak bimbang, ketika kita tidak putus asa, Tuhan Allah kita itu akan terus memegang tangan kita. Amin. Bahkan Dia berjanji Dia akan memberikan kemenangan. Yes. Buat setiap kita, buat semua adik-adik yang ada di tempat ini. Betul sekali. Nah, itu juga yang kita harap buat adik-adik semuanya ya, yang di luar sana, apapun yang kalian alami saat ini, mungkin sedang mengalami apapun ya masalah, baik dalam keluarga, sekolah, atau teman-teman ya sekarang, pergaulan sangat kita harus ekstra ini ya, bijaksana ya dalam memilih teman dan sebagainya ya, pergaulan dan sebagainya. Kalau adik-adik mengalami masalah apapun juga, tidak usah takut, jangan takut ya. Seperti yang ayat tadi ya kak ya, jangan takut sebab Aku menyertai Tuhan menyertai engkau. Jangan bimbang sebab Tuhan adalah Allah kita. Tuhan yang akan menolong ya. Jadi adik-adik jangan khawatir. Asalkan adik-adik tetap lakukan yang terbaik yang adik bisa ya. Jangan menyerah juga dan tetap andalkan Tuhan dalam kehidupanmu. Ya tadi ayatnya apa kak? Kitab Amsal 3 ayatnya 18 yang bunyinya demikian kak, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Amin ya. Oke adik-adik yang mungkin mau curhat, mau ngobrol-ngobrol sama kita boleh ya, nggak usah malu, boleh ngobrol apa aja. Nanti kakak-kakak akan berusaha bantu adik-adik sebisa kita ya kak ya. Boleh ngobrol nih, kakak tulis di sini ya nama-namanya, ada kakak macam-macam di sini, boleh pilih nih adik mau ngobrol sama siapa. Oke? Terima kasih Kak Rini, Kak Enda atas waktunya, atas berkatnya buat adik-adik semuanya. Bye bye. Tuhan Yesus memberkati.